kasih, Kak. Sama-sama. Ipin, kau nak beli apa? Ha, aku nak beli ayam goreng Mail lah. Hai, selamat siang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua ya pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini pemirsa. Hari itu saya buka Facebook dan saya itu terkejut sekali dengan apa yang saya lihat pemirsa. Cuplikan video pertama yang saya sajikan di awal video ini tadi itu adalah serial animasi ya Upin Ipin. Jadi Upin Ipin ini tuh diproduksi oleh Leskopak pada tahun 2007 kalau saya tidak silap. Jadi udah bertahun-tahun yang lalu lah Upin Ipin ini. Karena ingat saya juga waktu saya anak-anak, ya kan, nggak anak-anak banget sih, ya kan. Karena dari 2007 dong, saya tuh selalu nonton Upin Ipin ini pemirsa ya. Dan sampai sekarang masih lagi eksis. Sampailah ke anak saya. Kalau kalian tengok video saya, si Madewen yang kecil tuh selalunya kalau mau makan atau mau minta handphone, dia gak akan bilang minta handphone, Mama Ipin, Mama Upin Ipin, Mama Upin Ipin, katanya gitu. Jadi memang Upin Ipin ini juga memiliki rating yang bagus di Indonesia. Daripada animasi-animasi buatan Indonesia sendiri, Upin Ipin ini tuh jauh lebih favorite di Indonesia ini pemirsa. Jadi saya tadi tuh buka Facebook, saya ada nampak satu meme seperti ini pemirsa. Diubahlah gambar dari pemeran-pemeran Upin dan Ipin. Kalau kalian tengok di foto yang saya tunjukkan ini tuh gambar Kak Ros, ya kan, dibuat seperti ini. Terus saya tengok lagi bukan satu page yang buat seperti ini. Terus beberapa hari yang lalu juga saya scroll terjumpa juga seperti ini pemirsa, meme yang dibuat. Jadi mereka itu buat satu lelucon, tapi kan banyak cara yang kita boleh buat untuk membuat orang tertawa tanpa harus menggunakan sisi negatifnya, tanpa harus menggunakan, ya kan, betul tak? Banyak hal yang boleh dibuat, banyak hal yang bisa kita gunakan untuk membuat orang tertawa. Entah itu dari cara kita bicara, dari gambar yang kita buat, dari tulisan yang kita buat. Kenapa harus mengarahkan ke hal-hal seperti ini, ya kan? Mungkin bagi setengah orang dewasa tahu yang ini tuh hanya lelucon, hanya untuk membuat tertawa. Kenapa saya akhirnya mengangkat isu ini ke channel YouTube saya, dan mungkin nanti saya akan share juga di TikTok saya. Karena ini tuh sangat merisaukan. Kenapa? Karena apa? Karena anak saya rupanya katanya begini pemirsa. Mak tengok Kak Ros, kata ditunjukkannya lah begini kan. Saya bilang siapa yang buat itu? Mak ini Kak Ros, betul Kak Ros, katanya gitu kan. Itu bukanlah kepalanya saja diletak kayak gitu. Anak kita mana tahu, sedangkan anak-anak di sini aja dulu kalau kami baru-baru pulang dari Malaysia, orang bilang udah sampai di rumah Upin Ipin. Ada kampung durian runtuh gitu, pemirsa. Jadi orang mengira sebenarnya cerita yang ada di animasi Upin Ipin itu tuh sebenarnya ada tapi dianimasikan gitu pemirsa. Ya kan? Kalau orang besar boleh paham, kalau anak kecil apa? Mereka nggak paham, mereka kira oh iya, kok kayak gini, kok kayak gitu. Ada yang lebih parah sebenarnya, tapi saya nggak ambil. Ya, itu antara dia buat Tok Dalang sama Opa. Itu tuh ngeri kali. Gimana sih orang-orang yang seperti ini, kepala otaknya itu hanya ada porno juga. Ya kan pemirsa. Sampai tuh ada orang komen gini, ya ampun ini tuh kartunnya bagus sekali, kenapa harus dibuat seperti ini? Ya kan. Coba kalian lah orang Malaysia. Pasti kalian sakit hati, benci kan melihat seperti ini. Saya pun heran sama orang-orang yang membuat lelucon itu seperti ini, berbau negatif. Kalau nanti orang kata orang Indonesia ini memang pikiran dia itu kotor-kotor saja, sakit hati pula kita. Banyak aja boleh buat lelucon. Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya angkat? Karena memang kartun itu favorite anak saya. Nggak semua anak-anak IQ sampai ke sana pemirsa. Mereka nggak akan mikir yang ini tuh sekarang tuh zaman udah canggih, semua boleh pakai AI. Apa aja boleh menyerupai 100%, bahkan suara pun boleh diduplikat. Mereka nggak tahu. Betul tak? Sangat merisaukan. Apalagi saya nampak tuh ada orang buat kartun ini. Kalau kalian tengok di YouTube, mereka buat Kak Ros, pokoknya pemain di Upin Ipin semuanya, tapi mereka dumpling ke bahasa Indonesia. Terus tuh isinya tuh kayak kotor-kotor gitu pemirsa. Ya kan, maaf cakap tuh nggak sesuai sekali untuk ditonton oleh anak-anak gitu. Dan tontonannya itu udah sampai jutaan gitu. Karena misalnya nih kayak anak-anak, mereka tuh nengok gambarnya Upin Ipin, tapi ketika diklik itu tuh adegannya dewasa sekali. Ada satu adegan yang saya tuh nggak habis pikir, di mana si Upin atau si Ipin itu anusnya itu dicucuk pakai kayu gitu pemirsa. Kenapa sih? Ini dari pihak Upin Ipinnya juga
nggak tahu saya lah pemirsa, ya kan. Semakin banyak persaingan di media sosial ini, jadi orang menghalalkan cara apa saja untuk mendapatkan view. Tapi janganlah buat animasi-animasi yang disukai anak-anak, karena mereka nggak tahu. Anak saya pernah tuh nonton di YouTube, jadi dia katanya dari dark web gitulah, terus Upin Ipin ini gitu. Jadi ada satu adegan tuh yang Kak Ros sama Tok Dalang. Kalian pernah nggak nampak meme Kak Ros sama Tok Dalang? Mereka nih saya rasa loh pemirsa. Ya ampun. Nanti kalau di istilahnya tuh direndahkan nggak terima. Tapi memang kayak gitu, mungkin hanya kualitas sebagian orang kita Indonesia ini. Nggak tahu lelucon yang lain selain dari negatif, selain dari berbau seks. Di kepala, nanti kalau dibilang orang di kepala otakmu itu hanya ada seks saja, yang lain nggak ada. Sakit hati pula, tapi memang betul tak? Banyak je boleh buat lelucon membuat orang ketawa. Saya ada tengok satu page, dia kata memang buatnya itu kayak komedi XXD entah apa gitu. Saya tengok hampir semua kartun-kartun yang famous dibuat meme-meme seperti itu pemirsa, gitu. Dan kadang-kadang masuk ke wall kita. Kadang-kadang kan tengoklah sekarang anak-anak pun kita nggak boleh kontrol gadget kan pemirsa. Kadang-kadang mereka ya nengoknya cuma kartun-kartun tiba-tiba lewat harus kita tapis gitu kan pemirsa. Kalau YouTube Kids mereka kurang suka pula pemirsa. Karena dua aplikasi kita kadang-kadang login-logoutnya susah. Makanya untuk ibu-ibu juga harus lebih hati-hati lah. Harus lebih istilahnya mengawasi anak-anak lah, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan. Saya rasa juga pihak Les Kopak juga nggak sempat untuk ngurusin ini semua, ya kan, karena mereka juga banyak pikiran yang harus mereka pikirkan untuk episode baru, karena kartun ini tuh sangat diminati apalagi di Indonesia. Tapi sangat sakit hati saya melihat kartun yang paling diminati anak saya itu dibuat seperti itu. Apalagi kartun ini tuh adalah kartun yang mendidik, nggak ada istilahnya berantem-berantamnya, ya kan. Kalau kita tengok ada beberapa kartun kan berantem, ilmu-ilmu apa gitu berantem. Kadang-kadang tuh ada juga yang harus kita awasi. Contoh kayak ada satu kartun Boboiboy kan ilmu-ilmu tuh gaduh selalu apa semuanya, ya kan. Itu karena kita awasi, takutnya nanti anak kita mempraktekkan patah pula kakinya. Tapi kalau Upin Ipin murni hanya daily life harian anak-anak, pokoknya kayak mana anak-anak di kampungnya kayak gitu. Saya juga suka melihat Upin Ipin. Kenapa? Karena mereka itu menunjukkan sisi positif dari Malaysia. Mereka menunjukkan kalau di Malaysia ini tuh semua anak berbilang kaum, tak kisahlah India kah, Cina kah, Sing kah, semua bergaul gitu, ya kan. Walaupun ada yang bilang kenyataannya nggak seperti itu dan bla bla, tapi mereka menunjukkan sisi positif dari negara mereka, betul tak? Jadi tolong, ya kan, hal-hal seperti ini kalau kalian nampak terus saja buat report, biar orang-orang seperti ini tuh jangan menghalalkan segala cara. Agak terkejut memang saya melihatnya pemirsa. Menurut kalian bagaimana orang seperti ini? Apakah tidak bertanggung jawab? Ataukah biasa namanya di persaingan sosial media, segala cara akan dilakukan demi cuan gitu? Entahlah. Tapi kalau saya sendiri nampak seperti ini memang saya report terus.